Cina diduga ingin kuasai sumber daya alam di Laut Natuna Utara. Indonesia Ocean Research Institute atau IORI mengendus adanya keinginan Cina untuk menguasai sumber daya alam di wilayah Laut Natuna Utara alias Laut Cina Selatan. Dugaan ini muncul setelah terdeteksinya kapal riset Cina Haiyang DZ-10 di Laut Natuna Utara yang tertangkap oleh citra satelit dan data sistem identifikasi otomatis beberapa waktu lalu. Berbagai sumber menyebut Cina akan mulai mengeksplorasi cadangan migrasi di Laut Cina Selatan. Kalau ini benar, berarti 1-2 tahun lagi akan terjadi eksploitasi, ujar IORI Imam Prakoso dalam pers briefing. Kapal Haiyang DZ-10 terdeteksi mulai melakukan riset di Laut Cina Selatan pada 31 Agustus 2021, dikawal oleh kapal Coast Guard Cina dengan nomor lambung CCG 4303. Tak lama kemudian, 4 kapal perang Cina terdeteksi di wilayah yang sama. Keberadaannya terekam oleh kamera milik nelayan Natuna. Sebagai respon atas terdeteksinya kapal asing tersebut, kapal patroli Indonesia yakni KRI Bontang mulai melakukan bayangan-bayangan untuk mengawasi pergerakan Haiyang DZ di zona ekonomi eksklusif Indonesia. Patroli intensif dilakukan selama 2 hari pada 15-16 September 2021. Imam mensinyalir kapal survei milik Cina beroperasi dengan tujuan menjadikan Indonesia sebagai sasaran eksplorasi sumber daya alam setelah kapal pendahulunya melakukan hal serupa di Vietnam dan Malaysia. Pada 2018 lalu, kapal Haiyang DZ-8 melakukan penelitian di Vietnam selama 3 bulan dan selanjutnya melakukan pengeboran di Blok Migas 6,01. Kemudian pada Desember 2019, kapal yang sama melakukan penelitian di Malaysia selama 1 bulan setelah negara tersebut melakukan pengeboran di Blok Migas ND4. Imam melanjutkan, saat ini potensi sumber daya alam di wilayah survei Haiyang DZ-10 memang belum terpetakan oleh Kementerian ESDM. Namun secara keseluruhan, Laut Cina Selatan diperkirakan menyimpan cadangan sebanyak 160 triliun kubik gas dan 12 miliar barel minyak. Cadangan ini sangat penting untuk mendukung ketahanan pangan dan energi Cina. Selain dugaan rencana eksplorasi sumber daya alam, Cina disebut-sebut memiliki kepentingan strategis lain di kawasan Laut Cina Selatan. Kawasan perairan ini memegang peran penting sebagai jalur perdagangan Cina dan pelaksanaan maritim Silk Road dan Belt Road Initiative. Selain itu, Laut Cina Selatan dapat dijadikan sebagai buffer zone apabila Amerika Serikat dan sekutu menyerang daratan Cina. IORI pun memberikan sejumlah rekomendasi kepada pemerintah. Pertama, pemerintah IORI menyarankan pemerintah melakukan patroli keamanan di Laut Natuna Utara hingga batas terluar klaim zona ekonomi eksklusif. Keamanan laut tersebut perlu diikuti penegakan hukum secara tegas, baik terhadap kapal ikan maupun kapal riset berbendera Tiongkok, kata Imam. Kedua, Kementerian Luar Negeri perlu mengirim nota diplomatik kepada Cina ihwal aktivitas yang dilakukan oleh kapal asal negaranya, serta meminta klarifikasi terhadap apa yang dilakukan. Indonesia juga harus meminta hasil penelitian ilmiah yang dilakukan Cina. Ketiga, Badan Riset dan Inovasi Nasional disarankan segera melakukan penelitian ilmiah untuk mengetahui potensi kekayaan Laut Natuna Utara, baik hayati maupun non-hayati. Wilayah tersebut kini menjadi perhatian Cina.